hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga atas berkat dan karunia-Nya lah saya dapat menyajikan presentasi proposal penelitian ini. Yang saya hormati Ibu Reski Zulkarnain selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Dan terlebih dahulu pula, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nopriana Alda Anita dengan NIM 22101126. Saya berasal dari program studi Pendidikan Keagamaan Katolik 5, semester 5, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Baik, pada kesempatan ini pula kita akan langsung masuk kepada latar belakang. Pada bagian latar belakang ini, tentu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif Gereja Katolik terhadap keterbukaan tradisi muak penyakit padi yang berada di kalangan masyarakat adat Dayak Kanayat, khususnya di Dusun Jayaparaya, Desa Kore. Tentu kajian ini penting untuk dilakukan agar dapat memahami bagaimana gereja itu berinteraksi dengan praktik budaya lokal dan apakah ada ruang bagi tradisi lokal ini untuk dipertahankan dan bagaimana proses akulturasi tersebut mempengaruhi kehidupan religius di kalangan masyarakat adat yang ada di Desa Kore ini. Tentu juga saya sebagai peneliti akan menyoroti bagaimana masyarakat Dayak Kanayat merespon dan beradaptasi dengan ajaran Katolik, serta bagaimana pula mereka dapat memandang hubungan antara iman Katolik dengan tradisi pertanian mereka yang masih diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian pula latar belakang ini menggambarkan dinamika budaya dan agama yang terjadi di masyarakat Dayak Kanayat yang tinggal di Dusun Jayaparaya, Desa Kore. Dan tentu proses interaksi dengan tradisi budaya lokal yang ada dalam masyarakat ini menjadi suatu fenomena menarik untuk dianalisis lebih dalam kajian ini. Dan saya sebagai seorang peneliti juga akan melihat bagaimana Gereja Katolik di Dusun Jayaparaya berperan dalam memberikan bimbingan rohani kepada umatnya, sekaligus mendukung pelestarian nilai-nilai budaya dengan cara penuh pengertian tanpa menghilangkan akar budaya setempat. Baik, setelah kita masuk pada latar belakang, kita juga akan melihat fokus penelitian. Nah, berdasarkan tinjauan latar belakang tersebut telah dipaparkan pula, maka penelitian ini akan terus mengeksplorasi bagaimana Gereja Katolik memandang tradisi tersebut serta nilai-nilai yang terkandung dalam budaya tradisi muak penyakit padi. Nah, tentu fokus penelitian ini mengidentifikasi interaksi antara tokoh agama. Nah, tokoh agama yang dimaksud di sini seperti imam atau pastor setempat atau pastor paroki yang ada di tempat ini. Kemudian umat atau masyarakat adat yang ada di Desa Kore ini. Kemudian tokoh adat yang berperan pula untuk mengkaji fokus penelitian ini. Misalnya seperti Pasirah atau Pangalaga, seperti Dewan Adat Dayak tentunya juga akan terlibat dalam fokus penelitian ini. Nah, setelah kita masuk pada fokus penelitian, tentu juga kita akan melihat rumusan masalah. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi adat muak penyakit padi di Dusun Jayaparaya, Desa Kore. Lalu, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi muak penyakit padi. Kemudian, pandangan Gereja Katolik terhadap tradisi muak penyakit padi Dayak Kanayat di Dusun Jayaparaya, Desa Kore. Setelah kita melihat rumusan masalah, tentu juga ada tujuan penelitian dalam penulisan ini. Misalnya, kita menganalisis perspektif Gereja Katolik terhadap nilai-nilai tradisi muak penyakit padi yang ada di Dusun Jayaparaya, Desa Kore. Kemudian kita akan mengeksplorasi proses akulturasi antara tradisi muak penyakit padi dalam atau dengan kata lain dan ajaran Katolik dalam kehidupan masyarakat adat Dayak, khususnya di Dusun Jayaparaya ini. Kita akan melihat pula dampak
ada pelestarian dan praktik pertanian Dusun Jaya Paraya. Setelah kita melihat tujuan penelitian tersebut, kita juga akan masuk kepada manfaat penelitian. Di sini saya mengambil dua manfaat, yakni secara teoretis dan yang kedua secara praktis. Nah, yang pertama kita akan masuk manfaat penelitian secara teoritis. Penelitian ini mendukung karya pengembangan pastoral berdasarkan artikel atau pasal 37 dalam Sacrosanctum Concilium, yang dimana pemaparan dalam Sacrosanctum Concilium ini atau dokumen gereja ini yaitu untuk memperkaya teori tentang inkulturasi liturgi dan partisipasi umat tentunya, serta relasi antara agama dan budaya yang akan kita kaitkan dalam penelitian ini. Artikel ini pula mengajak kita untuk melihat budaya lokal sebagai elemen penting dalam kehidupan liturgi dan iman umat, sehingga tentunya liturgi ini dapat berperan lebih relevan bagi masyarakat dan dengan kehidupan sosial budaya masyarakat adat yang ada di Desa Kore, Dusun Jaya Paraya. Lalu manfaat penelitian berikutnya ada manfaat penelitian secara praktis. Di sini saya mengambil manfaat penelitian bagi penulis, bagi masyarakat, tentunya juga bagi kampus kita tercinta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, dan yang terakhir adalah manfaat penelitian bagi gereja Katolik, khususnya yang ada di Desa Kore, Dusun Jaya Paraya. Nah, bagi penulis, tentu manfaat penelitian ini memperkaya pengetahuan atau pemahaman tentang inkulturasi liturgi dan melihat nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi muak penyakit padi yang ada di Desa Kore, Dusun Jaya Paraya. Dan tentunya juga bagi penulis itu memberikan kontribusi bagi dunia akademik. Kemudian ada manfaat penelitian itu bagi masyarakat nih tentunya, yaitu memberikan sumbangan pemikiran atau pemahaman nilai-nilai tradisi muak penyakit padi berdasarkan dokumen gereja, sehingga bagi masyarakat ini membantu mereka merasa dihargai untuk melihat keterlibatan praktik iman mereka tentunya. Setelah kita melihat manfaat penelitian bagi masyarakat setempat, kita juga akan melihat manfaat penelitian itu bagi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak nih tentunya, yaitu memperkaya kurikulum dan mendorong diskusi lebih lanjut tentang inkulturasi dan teologi pastoral. Tentunya juga penulisan ini memberikan kontribusi atau nuansa baru dalam penulisan. Yang berikutnya ada penelitian bagi gereja Katolik, yaitu memberikan panduan untuk mengadaptasi liturgi agar lebih relevan dengan budaya, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan umat dalam keberagaman budaya. Nah, tentunya pada masyarakat adat Dayak yang ada di Desa Kore ini tidak hanya satu genetik saja, namun memiliki heterogen atau keberagaman budaya di dalam masyarakat. Setelah kita melihat manfaat penelitian ini, kita juga akan melihat pengertian istilah-istilah. Di sini ada pengertian istilah-istilah yang saya ambil, yaitu perspektif. Nah, ini juga saya kutip dalam KBBI tentunya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya akan mengambil perspektif tentunya secara umum, di mana seperti yang kita ketahui bahwa perspektif ini kita pahami sebagai sudut pandang atau cara pandang suatu hal peristiwa, atau mengacu pada cara kita melihat fenomena atau masalah serta situasi yang tentu sangat dipengaruhi oleh latar belakang tentunya. Nah, perspektif ini menggambarkan bagaimana mempengaruhi pemahaman atau penilaian seseorang terhadap peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi. Jadi perspektif ini dipandang atau dilihat sebagai suatu penilaian seseorang. Kemudian kita juga masuk pada istilah-istilah gereja Katolik. Nah, tidak asing bagi kita bahwa
bahwa ajaran Yesus itu diwahyukan melalui kitab suci yang disebarkan oleh rasulnya, terutama Rasul Petrus sebagai pemimpin gereja pertama, dan Paus yang kini menjadi pemimpin gereja Katolik dianggap sebagai penerus otoritas Petrus. Yang kita ketahui juga bahwa gereja Katolik kemudian berkembang secara pesat menjadi institusi besar yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah. Kemudian pengertian istilah-istilah berikutnya yaitu muak penyakit padi. Di sini lebih ditonjolkan atau lebih dimaksudkan dalam penulisan. Tradisi muak penyakit padi ini merupakan salah satu tradisi atau ritual yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Kanayat untuk melindungi tanaman mereka dari penyakit yang dapat merusak pertanian tentunya. Nah, secara harafiah muak penyakit padi bisa kita terjemahkan atau kita artikan sebagai mengusir penyakit atau menghindarkan dari penyakit. Nah, ritual ini berkaitan dengan permohonan kepada kekuatan spiritual atau roh-roh alam untuk melindungi hasil pertanian kepada. Setelah kita mengetahui apa arti dari muak penyakit padi tersebut, kemudian kita akan masuk pada pengertian istilah Dayak Kanayat. Dayak Kanayat merupakan salah satu suku Dayak yang hidup di Kalimantan Barat. Provinsi ini tentunya menjadi aset penting atau ciri khas penting bagi Dayak Kanayat yang hidup di pedalaman. Setelah kita masuk pada pengertian dan istilah-istilah, kita juga akan masuk pada pengertian atau pemaparan landasan teori yang tentunya menjadi landasan dalam penulisan ini. Landasan teori di sini ada tradisi lokal dan tentunya juga ada perspektif gereja Katolik.